Ya, pada video kali ini kita akan melihat tayangan tentang apa yang dimaksud dengan distribusi T. Ya, kita sering mendengar distribusi T ini ternyata juga banyak juga digunakan selain distribusi normal. Nah, kita akan melihat apa perbedaannya dengan distribusi normal dan kenapa distribusi T ini memiliki salah satu benefit dibandingkan distribusi normal yang cukup sering kita gunakan untuk melakukan uji hipotesa atau lebih khusus lagi pada statistik inferensial. Dalam statistik, distribusi biasa digunakan untuk menyebut istilah distribusi probabilitas. Sebagai contohnya terdapat distribusi normal, distribusi binominal, serta distribusi uniform. Menurut definisinya, distribusi adalah fungsi yang menunjukkan nilai yang mungkin untuk sebuah variabel dan seberapa sering nilai tersebut muncul. Untuk memahaminya, mari kita gunakan dadu sebagai contoh. Dadu memiliki 6 sisi dengan nilai 1-6 pada masing-masing sisinya. Ketika dadu dikocok, maka probabilitas untuk mendapatkan nilai 3 adalah 1/6. Begitu pula dengan probabilitas untuk mendapatkan nilai 1, 2, ataupun nilai lainnya yang terdapat pada sisi dadu. Lalu, berapakah probabilitas untuk mendapatkan nilai 7? Tentunya, nilai tersebut mustahil diraih, mengingat nilai dadu hanya berkisar dari 1-6. Sehingga, probabilitas atau peluangnya adalah 0. Begitu juga untuk nilai-nilai selain 1-6. Distribusi tidak hanya terdiri dari nilai yang mungkin didapatkan, namun juga mencakup seluruh kemungkinan lain. Jika seluruh nilai tersebut dijumlahkan, maka suatu distribusi probabilitas akan memenuhi nilai 1 atau 100%. Distribusi dari probabilitas dadu tersebut membentuk distribusi diskrit uniform, sesuai dengan grafik berikut ini. Perlu diingat bahwa grafik bukanlah distribusi probabilitas, namun merupakan representasi visual dari suatu distribusi probabilitas tersebut. Oke, selanjutnya mari kita belajar menggunakan distribusi probabilitas dalam suatu kasus. Bayangkan, Anda bertemu jin teknik yang dapat membantu Anda untuk lulus dari mata kuliah statistik ini. Namun, Anda perlu memilih suatu nilai dari kombinasi dua dadu. Apabila nilai tersebut benar, maka jin teknik akan membantu Anda lulus. Apa yang harus dilakukan? Pertama, mari kita pelajari kombinasi nilai yang mungkin didapatkan. Dengan menggunakan dua dadu, terdapat 36 kemungkinan kombinasi sebagai berikut. Nilai yang dihasilkan dari dua dadu bernilai 1 adalah 2, sehingga kemungkinan nilai 2 adalah 1. Terdapat dua kombinasi nilai dadu yang dapat memberikan nilai 3, yaitu 1 dan 2, dan 2 dan 1. Proses tersebut kemudian dilanjutkan, sampai mencakup seluruh kombinasi nilai. Kemudian, probabilitas dapat dihitung dari jumlah kemungkinan dibagi dengan seluruh jumlah kejadian berupa 36 kejadian. Tabel tersebut kemudian dapat diubah menjadi sebuah grafik, yang merupakan grafik distribusi probabilitas. Nilai total dadu sebesar 7 memiliki probabilitas tertinggi, yaitu 0,5 atau 50% dari seluruh kejadian. Dengan menggunakan grafik distribusi probabilitas, kemungkinan munculnya nilai total dadu dapat dibandingkan satu dengan lainnya. Misalkan, probabilitas terjadinya nilai 6 terhadap nilai 5. Kini, kalian sudah dapat menentukan nilai 7 sebagai nilai terbaik karena memiliki probabilitas terbesar dalam permainan dadu tersebut. Terima kasih, dan sampai jumpa lagi. Ya, setelah melihat tadi video tentang distribusi T, tentunya teman-teman sekarang sudah bisa mulai menyimpulkan kenapa distribusi T itu paling sesuai digunakan kalau kita memiliki sampel yang kecil. Nah,
Kalau misalkan kita sudah paham tentang itu, maka pertanyaan berikutnya yang harus teman-teman tahu adalah kapan kita menggunakan distribusi T ini untuk melakukan uji hipotesis yang mana saja. Terima kasih.